Di video kali ini kami akan menampilkan dan menjelaskan mengenai analisa tapak bangunan terminal. Mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Halo, saya Anissa Yera Anggraini. Saya Tegar Wilujeng. Saya Khairul Anam. Untuk proyek terminal tipe A, setelah kita cari-cari ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya melayani perjalanan antar provinsi, kota besar, dan pedesaan dengan luas minimal 3 hektar, jarak antar terminal tipe A 20 km untuk Pulau Jawa, dan ini bisa berbeda untuk di luar Pulau Jawa, dengan kondisi tanah yang stabil dalam arti tidak rawan longsor dan banjir, ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30%, dan lokasi yang strategis. Untuk jarak antara terminal dan pemukiman ini kurang lebih 0,5 sampai 1 km. Selanjutnya untuk lokasi tapak. Untuk proyek yang akan kita bangun berada di Kelurahan Plesungan, Kecamatan Gudang Rejo, Kabupaten Karanganyar, dengan luas lahan 18 hektar. Dan untuk jalan di sekitar tapak ada jalan ring road menuju Karanganyar dan menuju Solo, dan di sebelah barat tapak ada jalan Mojo menuju Solo dan menuju Karanganyar. Selanjutnya, alasan kita memilih lokasi tapak tersebut adalah untuk menjawab tantangan terbesar di terminal yang sudah dibangun. Yang pertama, polusi. Polusi sangat identik dengan terminal karena banyaknya kendaraan yang berlalu lalang, dan tapak yang kita pilih sangat menjawab masalah tersebut karena terdapat banyak vegetasi dan sedikit pabrik di area tersebut. Dan tantangan yang kedua adalah kriminalitas. Karena lokasi tapak kita jauh dari pusat kota, memungkinkan tindak kriminalitas sangat rendah. Karena dari berbagai sumber mengatakan tingkat kriminalitas sangat tinggi di kota-kota besar. Dan tantangan yang terakhir adalah sirkulasi silang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap luas tapak yang akan dibangun. Dan tapak yang kita miliki sangat besar, sehingga memungkinkan untuk terjadinya ekspansi. Karena dengan luas lahan 18 hektar tersebut tidak langsung kita bangun semuanya. Selanjutnya adalah peraturan yang berlaku. Pada bangunan terminal, pada tapak yang telah kami tentukan ada beberapa peraturan yang berlaku. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Yang selanjutnya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2009 sampai 2029. Dan yang terakhir ada Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Karanganyar tahun 2013 sampai 2032. Dari peraturan-peraturan tersebut didapatlah untuk KDB sebesar 60%, KDH 30%, GSB dari jalan 20 meter, GSB dari sungai 15 meter, dan rencana tata ruang wilayah minimal 10% dari tapak yang kami tentukan. Yang selanjutnya adalah orientasi matahari, di mana kami mengambil orientasi matahari ini sebagai salah satu aspek yang kami tinjau. Arah tapak tepat menghadap ke arah utara yang berbatasan langsung dengan jalan ring road, dan orientasi matahari terbit dari sisi kanan ke menuju kiri tapak. Orientasi matahari ini akan berfungsi ketika kami merencanakan arah masa dari bangunan yang akan kami bangun. Yang selanjutnya adalah kebisingan. Kenapa kami mengambil kebisingan pada analisis tapak? Karena hal ini akan mempengaruhi zoning-zoning yang akan kami berikan nanti. Kebisingan tertinggi berasal dari kendaraan berat yang melintas di jalan ring road, yaitu sebagai jalan nasional yang tepat berada di utara tapak.
Kebisingan sedang berasal dari kendaraan yang melintas di jalan mojo atau jalan lingkungan seperti kendaraan mobil dan motor. Sedangkan kebisingan rendah berasal dari arus Sungai Bengawan Solo yang tepat berada di selatan Tapak. Kebisingan-kebisingan ini akan menjadi data kami untuk mengolah tata ruang yang akan kami bangun pada terminal tersebut. Selanjutnya adalah batas-batas, di mana batas dari tapak kami sendiri ini dibedakan sesuai dengan arah mata angin, yakni utara, timur, barat, dan juga selatan. Di mana pada arah utara sendiri berbatasan dengan pabrik semen, jalan ring road, dan pemukiman penduduk Ingaserjo, Pesungan. Di batas timur sendiri terdapat pemukiman penduduk, Kulon Mojosongo, dan perkebunan. Untuk di batas barat terdapat Jalan Mojo atau jalan menuju kampus UNS, pemukiman padat penduduk, dan juga perkebunan. Dan yang selanjutnya adalah batas selatan yang berbatasan dengan vegetasi dan juga Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya adalah maintenance. Mari kita lihat pada gambar terdapat seatback dan anak panah berwarna hijau, merah, biru, dan ungu, di mana warna hijau merupakan arah masuk dari timur tapak dan warna merah merupakan arah keluar dari sebelah barat tapak. Pada gambar terdapat panah berwarna biru yang merupakan arah jalan menuju Solo dan panah berwarna ungu yang merupakan arah jalan menuju Karanganyar. Mengapa kami memilih setback pada gambar tersebut? Alasan kami dalam memilih setback pada gambar tersebut adalah sirkulasi yang terlalu padat berada di jalan ring road yang dapat mempermudah keluar masuknya mobilitas. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor yang paling mempengaruhi tapak. Yang pertama adalah sirkulasi. Pengaruh sirkulasi sendiri pada bangunan terminal itu sangat penting karena terkait dengan kenyamanan, kelancaran operasional, dan keselamatan pengguna. Untuk itu, sirkulasi yang kami pilih di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada efisiensi pergerakan penumpang, yang kedua efisiensi operasional terminal, dan yang ketiga akses kendaraan dan pejalan kaki. Keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan terminal karena berpengaruh langsung pada kenyamanan, kelancaran operasional, dan keselamatan pengguna. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi pengaturan akses untuk mencegah pihak tidak berwenang, pencahayaan yang memadai guna mengurangi resiko kejahatan, pengawasan melalui CCTV untuk pemantauan real-time, rute evakuasi dan jalur darurat yang jelas dan mudah diakses, serta penyediaan pos keamanan di lokasi strategis agar petugas dapat merespon kejadian dengan cepat. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan terminal yang aman dan nyaman bagi semua pengguna. Selanjutnya adalah vegetasi. Vegetasi sendiri memiliki pengaruh terhadap bangunan terminal yang berfokus kepada yang pertama, pengendalian iklim mikro, di mana dapat membantu mengurangi suhu di sekitar bangunan terminal. Yang kedua, pengurangan polusi udara, dengan tumbuhan yang dapat menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen sehingga dapat membantu dalam mengurangi polusi udara. Yang ketiga, pengelolaan air hujan sendiri yang dapat mengurangi limpasan air dengan menyerap air dan meningkatkan infiltrasi ke tanah. Yang keempat adalah reduksi kebisingan dengan adanya vegetasi yang dapat menyerap dan memasukkan suara, dan yang terakhir pengurangan konsumsi energi, yakni mengurangi kebutuhan akan pendingin ruangan pada bangunan terminal seperti AC. Jadi, vegetasi dan keamanan sangat berpengaruh terhadap bangunan terminal. Selain untuk lingkungan dan keamanan, juga berguna sebagai kenyamanan pengguna terminal. Jangan lupakan juga sirkulasi silang, karena sirkulasi silang adalah poin utama yang harus diperhatikan dalam membangun terminal.